Baik, perkenalkan nama saya Susana Surat dengan NIM 552012 1054, Prodi Teknik Informatika kelas B semester 6. Yang di mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Roberta Uron Hurib, SSI, MPD. Nah, pada materi ini di teori bahasa dan otomata terdapat finite state automata. Nah, sebelumnya itu finite state automata itu merupakan suatu model mesin otomata dari bahasa regular. Nah, bahasa regular ini digunakan dalam programmer. Suatu finite state automata dapat memiliki state banyak berhingga dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lainnya. Jenis otomata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas, hanya bisa mengingat state yang terkini. FSA terdiri dari dua jenis, yaitu deterministic finite automata atau biasa disebut dengan DFA dan non-deterministic automata atau NDFA. Secara formal, sebuah FSA atau finite state automata memiliki 5 tuple, yaitu Q, sigma, alpha, S, dan F, di mana Q ini merupakan himpunan state atau kedudukan. Pada gambar ini yang berbentuk lingkaran dan memiliki label A dan B merupakan kedudukan atau state. Terus sigma, himpunan simbol atau input masuk atau abjad, yang mana ini 0 dengan 1 atau biasa disebut dengan A dan B. Terus fungsi transmisi. Nah, fungsi transmisi itu merupakan garis ini, fungsi transmisi, yang mana Q kali sigma. Sedangkan S merupakan state awal atau state start, yang mana di sini A, state awalnya A, dan F merupakan state akhir atau final, yaitu B, yang ditandai dengan dua bundaran atau dua lingkaran ini. Nah, keterangan gambar menurut 5 tuple tadi, seperti yang dijelaskan tadi, gambar lingkaran menyatakan state, yang ini jadi dua state A dan state B, dan pada label lingkaran adalah nama state tersebut. Jadi A dan B merupakan nama dari state. Busur panah menyatakan transmisi atau perpindahan state, yang ini, garis ini merupakan transmisi. Sedangkan 4, gambar lingkaran yang didahului sebuah busur panah tanpa label menyatakan state awal. Jadi state awal dapat kita lihat dengan tanda panah yang tanpa label. Yang kelima, gambar lingkaran ganda menyatakan state final, yang ini. Di sini terdapat dua lingkaran merupakan state akhir. Nah, pada gambar ini key atau state awal, banyaknya state atau key itu ada dua state, yaitu A dan B. Terus key merupakan abjad yang ada pada transmisi ini, yaitu 0 dengan 1 atau biasa digunakan dengan A dan B. S ini merupakan state awal, yang mana kita punya state awal A, dan F merupakan state akhir. B ini state akhir, yaitu B, yang memiliki dua lingkaran. Nah, alpha di sini merupakan fungsi transmisi, yang mana Q kali sigma, di mana A melakukan transmisi 0 kembali ke
A, atau kembali ke dirinya sendiri. Terus A melakukan transmisi 1 ke B, dan A dan B melakukan transmisi 0 kembali ke dirinya sendiri atau ke B. Dan terakhir B melakukan transmisi 1 ke state A. Jadi itu fungsi transmisinya. Nah, di sini DFA atau Deterministic Finite Automata. Pada DFA merupakan dari satu state, hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Maksudnya, dari satu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi di sini dia hanya menerima satu state berikutnya, seperti A, Q0 melakukan transmisi ke Q0 sendiri, terus ke Q0 melakukan transmisi B ke Q1. Dia tidak ada pendobelan. Di sini konfigurasi DFA di atas secara formal sebagai berikut. Key atau state atau kedudukan, ini kita memiliki 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Yang mana S merupakan Q0, state awal, Q2 merupakan state akhir atau F, sigma atau simbol dari abjad A dan B. Nah, di sini melakukan fungsi transmisinya Q kali E, yang mana Q0 kali A menghasilkan Q0. Q0 melakukan transmisi A kembali ke diri sendiri atau Q0. Q0 melakukan transmisi B ke Q1. Q1 melakukan transmisi A ke Q1. Q1 melakukan transmisi B ke Q2. Nah, Q2 melakukan transmisi B kembali ke Q2. Q2 melakukan transmisi A ke Q1. Itu merupakan fungsi transmisi pada DFA. Fungsi-fungsi transmisi ini kita sajikan dalam sebuah tabel transmisi. Tabel transmisi tersebut menunjukkan state-state berikut untuk kombinasi state-state dan input. Tabel transmisi fungsi di atas sebagai berikut. Nah, di sini fungsi transmisi A, B, dan ini state-nya. Q0 ini melakukan transmisi A, menghasilkan Q0. Q0 melakukan transmisi ke B, menghasilkan Q1. Nah, Q1 melakukan transmisi ke A, menghasilkan Q1. Q1 melakukan transmisi ke B, menghasilkan Q2. Q2 melakukan transmisi ke A, menghasilkan Q1. Q2 melakukan transmisi ke B, menghasilkan Q2. Yang berikut NDFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NDFA atau NFA adalah finite automata di mana pada suatu state
tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Pada suatu NDFA bisa terdapat 0, 1, atau lebih transisi berlabel simbol input yang sama. Melakukan berlabel simbol input yang sama maksudnya 0 dengan 0, 0 dengan 1, atau 1 dengan 1. Nah, ini gambar DFA, diagram DFA-nya. Key atau banyaknya state. Pada gambar ini terdapat 4 state, yaitu key 0, key 1, key 2, key 3. Sigma atau merupakan A dan B, atau 0 dengan 1 biasa digunakan. Nah, di sini digunakan A dan B. Terus S merupakan state awal, yaitu key 0. F yang merupakan state akhir, yaitu key 3. Sigma fungsinya melakukan fungsi transmisi, atau key kali sigma. Key 0 dikali A menghasilkan key 1, atau key 0 melakukan transmisi A menghasilkan key 1. Karena panahnya menuju ke key 1. Key 1 melakukan transmisi B kembali ke dirinya sendiri, atau key 1, karena panahnya masuk ke key 1. Sedangkan key 1 melakukan transmisi A ke key 2. Sedangkan key 2 melakukan transmisi A kembali ke dirinya sendiri, yaitu key 2. Nah, di sini kita mendapat penggandaan yaitu B. Di sini ada B, terdapat ada 2 B. Key 2 melakukan transmisi B ke key 3, menghasilkan key 3. Terus key 2 melakukan transmisi B menghasilkan key 1. Nah, ini merupakan tabel transmisinya. Key 0 melakukan transmisi ke A menghasilkan key 1. Key 0 melakukan transmisi B, karena B tidak ada, maka ditulis tidak ada. Karena key 0 transmisi B tidak ada di sini untuk key 0-nya. Jadi kita lanjut ke key 1, melakukan transmisi ke A, itu menghasilkan key 2. Key 1 ini melakukan transmisi ke B, itu menghasilkan key 1. Terus key 2 melakukan transmisi ke A, itu menghasilkan key 2. Sedangkan di key 2 ini melakukan transmisi B, itu terdapat 2 state yang simbol transmisinya itu sama, yaitu B, yang merupakan himpunan, yaitu menghasilkan key 1 dan key 3. Ditulis dengan kurung kurawal karena merupakan sebuah himpunan. Ada 2 himpunan di situ, yaitu key 1 dan key 2. Jadi dari
DFA dan DFA dan NDFA ini terdapat perbedaan, yaitu DFA ini memiliki cuma satu state. Nah, sedangkan NDFA ini memiliki beberapa state berikutnya yang dihasilkan. Jadi dia tidak cuma satu, tapi ada beberapa. Seperti ini, menghasilkan 2 atau lebih dengan label yang sama pada transmisi. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya terkait DFA dan NDFA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.